Selamat berjumpa kembali dalam Berita Ilmu Pengetahuan. Kali ini kami akan menyampaikan berita yang sedang viral di media sosial, yaitu tagar Indonesia Gelap. Tagar Indonesia Gelap trending di media sosial. Netizen soroti berbagai isu. Seperti dilansir dalam voi.id, Jakarta, 6 Februari 2025. Tagar Indonesia Gelap tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama di platform X, Twitter. Narasi ini disertai dengan gambar Garuda berlatar belakang hitam, mencerminkan kritik tajam terhadap kondisi Indonesia saat ini. Gerakan ini muncul setelah memasuki era pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming dan menyoroti berbagai permasalahan, mulai dari ekonomi, kebijakan publik, hingga kesejahteraan rakyat. Salah satu cuitan viral dari akun Bareng Warga pada 4 Februari 2025 menyebutkan tuntutan yang dirangkum dalam singkatan pentol. P. Polisi diberesin. E. Energi buat rakyat. N. Naikkan taraf hidup rakyat. T. Tunaikan tukin dosen, guru, dan ASN. O. Output MBG diperbaiki. L. Lawan mafia tanah dan lengserkan pejabat tol. Sementara itu, akun lain seperti Budi Bukan Intel menyoroti rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026, serta pemotongan anggaran kementerian dan lembaga pemerintah. Gelombang protes ini juga meluas ke Instagram, di mana akun Indonesians mengunggah konten bertuliskan, "Pemilihan gelap, perjalanan gelap, hawa gelap, sekarang pun kerja gelap-gelapan, semoga habis gelap terbitlah terang." Fenomena Indonesia Gelap terus bergema di media sosial, mencerminkan keresahan publik terhadap berbagai kebijakan terbaru pemerintah. Sementara itu, dalam laporan yang dirilis oleh Tirto pada 5 Februari 2025, gerakan peringatan darurat kembali mencuat di media sosial dan menjadi trending nomor 1 di platform X, Twitter Indonesia. Kali ini, gerakan tersebut menggunakan narasi Indonesia Gelap yang mulai viral sejak 3 Februari 2025. Pada Agustus 2024, gerakan serupa juga sempat mengemuka dengan lambang Garuda berlatar biru yang menyoroti isu politik dan demokrasi, khususnya kebijakan terkait Pilkada 2024. Namun, dalam gerakan terbaru ini, simbol yang digunakan adalah Garuda berlatar hitam, yang banyak diartikan sebagai representasi Indonesia yang tengah menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Tagar, peringatan darurat dan Indonesia Gelap menyoroti sejumlah permasalahan nasional, mulai dari reformasi kepolisian, subsidi energi, hingga kesejahteraan tenaga pendidik. Gerakan ini muncul di tengah kondisi sulit yang dialami masyarakat, seperti kelangkaan gas LPG 3 kg yang berdampak besar pada ekonomi kelas menengah ke bawah, serta pemotongan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan yang dianggap kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi. Dalam gerakan ini juga muncul akronim PENTOL, yang merupakan singkatan dari 6 tuntutan utama masyarakat kepada pemerintah. P. Polisi diberesin. Masyarakat mendesak pemerintah untuk mereformasi institusi kepolisian, menghapus imunitas hukum, serta memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di internal Polri. E. Energi buat rakyat. Tuntutan ini menyoroti kebijakan subsidi energi, terutama kelangkaan gas LPG 3 kg yang dinilai menyulitkan masyarakat kelas menengah ke bawah. N. Naikkan taraf hidup rakyat. Masyarakat mengkritik pemotongan anggaran di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik yang dinilai menurunkan kualitas hidup rakyat. T. Tunaikan tukin dosen, guru, dan ASN. Pemerintah diminta untuk membayar tunjangan kinerja, tukin, tepat waktu guna meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan aparatur sipil negara, ASN. O. Output MBG diperbaiki. Program makan bergizi gratis, MBG, mendapat sorotan karena pelaksanaannya dianggap belum optimal. Masyarakat meminta evaluasi dan perbaikan agar program ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat. L. Lawan mafia tanah dan lengserkan pejabat tol. Gerakan ini juga menyoroti praktik mafia tanah dan meminta pemerintah untuk memberantas oknum-oknum yang terlibat dalam tata kelola pertanahan dan infrastruktur. 6 tuntutan tersebut mencerminkan kompleksitas permasalahan sosial dan ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat Indonesia.
Dengan tagar peringatan darurat dan Indonesia gelap, masyarakat berharap para pemangku kebijakan dapat segera mengambil tindakan konkret untuk mengatasi berbagai krisis yang terjadi. Saudara, berikutnya kita akan menyoroti tentang demo dan mogok dosen di berbagai negara di dunia. Seperti diberitakan dalam universityworldnews.com, 20 September 2024. Pemogokan dosen yang berlangsung selama 2 minggu di Kenya akhirnya berakhir setelah pemerintah menawarkan kenaikan gaji sebesar 10%. Kesepakatan ini dicapai dalam perundingan panjang yang dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial, Dr. Alfred Mutua, pada 25 September 2024. Pemogokan ini sebelumnya telah melumpuhkan operasional universitas negeri di Kenya, memengaruhi ribuan mahasiswa dan staf. Dalam negosiasi yang berlangsung di Nairobi, berbagai pemangku kepentingan seperti Interpublic Universities Councils Consultative Forum, Federasi Pengusaha Kenya, dan Serikat Pekerja Akademik turut terlibat. Kesepakatan yang dicapai mencakup kenaikan gaji sebesar 7% untuk pekerja di level tertentu, sementara yang lain menerima kenaikan 10%. Selain itu, diberlakukan kenaikan tahunan otomatis sebesar 4% selama periode perjanjian kerja bersama 2023 sampai 2025. Perubahan juga terjadi pada usia pensiun, dengan dosen dan tenaga akademik diizinkan pensiun pada usia 70 tahun, sementara profesor dapat bekerja hingga 74 tahun. Pegawai non-akademik memiliki batas usia pensiun 65 tahun. Pemerintah menjamin bahwa tidak ada staf yang akan mengalami sanksi akibat keterlibatan mereka dalam aksi mogok. Gaji baru akan diberlakukan pada Oktober 2024 dengan pertemuan lanjutan untuk membahas skala gaji dan tunjangan lainnya. Pemerintah juga berkomitmen untuk menghindari pemogokan di masa mendatang dengan menangani isu-isu ketenaga kerjaan secara lebih proaktif. Kesepakatan ini disambut baik oleh mahasiswa yang sebelumnya khawatir akan terganggunya jadwal akademik mereka. Namun, masih ada tantangan lain, termasuk perdebatan terkait skema pinjaman mahasiswa yang dianggap membatasi akses pendidikan bagi kelompok kurang mampu. Selanjutnya, pemogokan dosen di Tufts University, Massachusetts, Amerika Serikat. Seperti yang diberitakan dalam InsideHire.com pada 6 Februari 2025, lebih dari 100 dosen penuh waktu di Tufts University melakukan mogok kerja selama 2 hari pada Senin dan Selasa. Aksi ini menyebabkan pembatalan beberapa kelas dan dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebuntuan negosiasi kontrak selama 10 bulan terakhir. Menurut SEIU Lokal 509, sebanyak 94% dari 121 dosen penuh waktu di School of Arts and Sciences memilih untuk mogok. Mereka menuntut kenaikan gaji dan pengurangan beban kerja, karena saat ini penghasilan mereka hanya sekitar 80% dari pendapatan rata-rata di kawasan tersebut. Universitas menawarkan kenaikan gaji 2,5%. Namun Serikat Pekerja menilai tawaran ini tidak memperhitungkan penyesuaian biaya hidup dan berpotensi menjadikan dosen Tufts sebagai yang bergaji terendah di antara universitas sejenis. Patrick Collins, juru bicara universitas, menyatakan bahwa Tufts tetap berkomitmen pada negosiasi yang adil, tetapi masih terjadi perbedaan pendapat terkait kompensasi dan beban kerja. Ia juga menegaskan bahwa dosen yang mogok tetap harus menjaga integritas akademik kelas mereka setelah aksi berakhir. Berikutnya, mogok dosen Universitas Negeri Argentina tuntut kenaikan gaji. Seperti diberitakan dalam Buenos Aires Herald pada Agustus 2024, dosen dan staf administratif Universitas Negeri di Argentina menggelar mogok kerja 3 hari, mulai Senin, untuk menuntut kenaikan gaji yang layak. Aksi mogok ini dipicu oleh inflasi tinggi yang menyebabkan daya beli masyarakat, termasuk staf universitas, menurun drastis. Meskipun pemerintah mengklaim telah memberikan kenaikan gaji 71% antara Desember hingga Juli, angka tersebut tidak sebanding dengan inflasi yang hampir 2 kali lipat lebih tinggi. Pemerintah menawarkan kenaikan 3% untuk bulan Agustus dan 2% untuk September, yang dianggap tidak cukup dan hanya memperburuk kondisi ekonomi staf.
Menurut Dewan Interuniversitas, kenaikan gaji yang ditawarkan pemerintah akan membuat lebih dari 60% posisi di universitas berada di bawah garis kemiskinan. Pemerintah berpendapat bahwa mereka tidak dapat mengeluarkan lebih dari pemasukan yang ada dan lebih memilih melanjutkan dialog daripada aksi protes. Seperti diberitakan dalam City News Service, 20 Februari 2024, anggota Serikat Pengajar California State University, CSU, telah menyetujui perjanjian kontrak baru setelah terjadinya pemogokan. Perjanjian ini disetujui oleh 76% anggota yang memberikan suara dalam pemungutan suara yang diumumkan pada Senin, 19 Februari 2024. Perjanjian ini mencakup kenaikan gaji umum sebesar 10% untuk semua pengajar yang berlaku pada bulan Juli, dengan kenaikan gaji minimum untuk pengajar berpendapatan terendah yang dapat mencapai kenaikan hingga 21%. Selain itu, perjanjian ini juga mencakup peningkatan cuti, keluarga berbayar dari 6 hingga 10 minggu, serta akses yang lebih mudah ke fasilitas toilet inklusif gender dan ruang laktasi. Perjanjian ini, yang tercapai pada 22 Januari, juga mencakup kenaikan gaji retroaktif sebesar 5% pada 1 Juli 2023 dan kenaikan gaji 5% lainnya pada 1 Juli 2024 yang bergantung pada tidak adanya pemotongan dana dasar untuk CSU. Pemogokan dosen CSU berakhir dengan kenaikan gaji dan manfaat lebih baik. Seperti diberitakan dalam krcrtv.com, California 23 Januari 2024, pemogokan yang melibatkan lebih dari 30.000 dosen, pustakawan dan pekerja lainnya di California State University, CSU, berakhir setelah tercapainya perjanjian sementara antara Asosiasi Dosen California, CFA, dan manajemen CSU. Dosen dijadwalkan kembali bekerja pada Selasa, 23 Januari. Perjanjian ini mencakup kenaikan gaji umum sebesar 5% untuk semua pengajar yang berlaku retroaktif mulai 1 Juli 2023, serta kenaikan gaji 5% lagi pada 1 Juli 2024 dengan syarat tidak ada pemotongan dana negara untuk CSU. Selain itu, pengajar dengan gaji terendah akan menerima kenaikan gaji minimum sebesar $3.000 pada 1 Juli 2023 dan tambahan $3.000 pada 1 Juli 2024. Manfaat lain yang disepakati termasuk peningkatan cuti orang tua berbayar dari 6 menjadi 10 minggu, perlindungan lebih baik bagi dosen yang berurusan dengan polisi, dan peningkatan akses ke toilet inklusif gender dan ruang laktasi. Kontrak yang berlaku saat ini akan diperpanjang hingga 30 Juni 2025. Anggota CFA kini akan diberikan kesempatan untuk meratifikasi kontrak tersebut dalam beberapa minggu ke depan. Pemogokan Dua universitas Michigan hadapi ancaman pemogokan. Dosen Michigan, 4 September 2024. Oakland University dan Western Michigan University di Michigan berisiko menghadapi pemogokan dosen setelah negosiasi kontrak kerja mengalami kebuntuan. Di Oakland University, pertemuan terakhir pada 1 September tidak menghasilkan kesepakatan, dan jika perundingan yang difasilitasi mediator pada Selasa tidak berhasil, serikat pekerja berencana memulai pemogokan. Di Western Michigan University, negosiasi mengenai kompensasi dan anggaran telah melewati batas waktu yang ditentukan, dengan serikat pekerja menyerukan sukarelawan untuk mempersiapkan pemogokan. Fakultas di kedua universitas ini menuntut kenaikan gaji yang lebih baik, beban kerja yang lebih adil, dan peningkatan anggaran untuk keperluan profesional. Di Oakland University, meski ada kemajuan dalam beberapa isu kecil, masih ada perselisihan terkait kenaikan gaji yang dianggap tidak memadai. Pada Selasa malam, Oakland University dan perwakilan serikat pekerja mencapai perjanjian sementara yang kini menunggu ratifikasi anggota serikat. Dengan kesepakatan ini, pemogokan sementara dapat dihindari dan kelas akan tetap berlangsung seperti biasa. Situasi ini mencerminkan tren pemogokan yang meningkat di Amerika Serikat, dengan banyak institusi pendidikan berusaha menekan biaya sambil meningkatkan produktivitas akademik.
Demikian cuplikan berita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.